Video kali ini kita akan melanjutkan soal-soal untuk formasi penata layanan operasional bagian ke-7. Selamat mengikuti. Soal pertama, apa yang seharusnya dilakukan penata layanan operasional jika terdapat perubahan mendadak dalam kebijakan pemerintah yang mempengaruhi operasional? A. Menunggu petunjuk lebih lanjut dari atasan. B. Melakukan penyesuaian hanya jika perubahan kebijakan dianggap krusial. C. Mengabaikan perubahan kebijakan jika tidak mempengaruhi langsung. D. Mengusulkan perubahan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan instansi. Atau E. Menyesuaikan rencana operasional dan menginformasikan perubahan kepada tim. Silakan kira-kira mana yang lebih tepat jawaban untuk soal nomor 1. Oke, jawabannya adalah yang E ya, di mana penata layanan operasional harus segera menyesuaikan rencana operasional dengan kebijakan baru dan menginformasikan perubahan tersebut kepada seluruh tim yang terlibat. Soal kedua, bagaimana penata layanan operasional dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program pemerintah? A. Mengurangi jumlah pegawai yang terlibat dalam proyek. B. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap proses operasional. C. Menunda pelaksanaan proyek hingga anggaran disetujui. D. Menyederhanakan semua prosedur tanpa mempertimbangkan risiko. E. Memilih vendor yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas. Pastikan jawabannya yang paling tepat adalah, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya B, di mana evaluasi rutin terhadap proses operasional membantu penata layanan operasional untuk mengidentifikasi kendala dan mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi. Soal ketiga, apa yang menjadi fokus utama penata layanan operasional dalam pengelolaan sumber daya manusia di instansi pemerintah? A. Menetapkan kebijakan terkait perekrutan pegawai. B. Mengelola dana pensiun pegawai. C. Menyusun anggaran untuk gaji pegawai. D. Memastikan pegawai mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. E. Melakukan evaluasi kinerja pegawai secara tahunan. Fokus utama penata layanan operasional dalam pengelolaan sumber daya manusia. Mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya D, di mana fokus utama penata layanan operasional adalah memastikan pegawai mendapatkan pelatihan yang sesuai dengan tugasnya. Soal keempat, tugas utama seorang penata layanan operasional P3K di instansi pemerintah adalah A. Membuat kebijakan operasional. B. Mengawasi kegiatan operasional dan memastikan semua berjalan lancar. C. Menetapkan anggaran keuangan untuk setiap proyek pemerintah. D. Menjalankan fungsi legislatif di pemerintahan. Atau E. Merancang dan menyusun struktur organisasi instansi. Silakan, mana jawaban yang paling tepat? Kita lihat jawabannya. Ya, B, di mana penata layanan operasional bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan operasional. Soal kelima, apa yang harus dilakukan penata layanan operasional jika terjadi kesalahan dalam laporan operasional? A. Mengabaikannya dan melanjutkan proses operasional. B. Mencatat kesalahan dan menunggu keputusan lebih lanjut. C. Membuat laporan baru tanpa menyebutkan kesalahan. D. Menyalahkan pihak lain yang terlibat dalam pembuatan laporan. Atau E. Melaporkan kesalahan tersebut kepada atasan dan memperbaiki laporan. Silakan jawaban yang paling tepat. Ya, yang E. Penata layanan operasional harus melaporkan kesalahan yang terjadi kepada atasan dan segera memperbaiki laporan. Soal keenam, apa yang dimaksud dengan manajemen risiko dalam konteks operasional di instansi pemerintah? Manajemen risiko. A. Menghindari semua kemungkinan risiko dengan tidak melaksanakan proyek. B. Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mengganggu operasional. C. Menunggu keputusan dari pimpinan mengenai risiko. D. Menyembunyikan risiko untuk menjaga citra instansi. Atau E. Mengabaikan risiko yang dianggap tidak penting. Jawabannya sangat jelas. Mari kita intip. Ya, B. Manajemen risiko adalah proses yang melibatkan identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang dapat menghambat kelancaran operasional. Soal ketujuh, apa yang harus dilakukan PLO jika ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan operasional?
A. Mengabaikannya dan melanjutkan proses sesuai rencana. B. Menyalahkan pihak yang terlibat dalam pelaksanaan. C. Mengevaluasi ketidaksesuaian dan menyesuaikan tindakan operasional. D. Mengubah rencana agar sesuai dengan kesalahan yang terjadi. E. Membiarkan masalah tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain. Sudah jelas jawabannya? Ya, yang C. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan harus dievaluasi untuk mengidentifikasi penyebab masalah. Soal ke-8. Apa yang menjadi peran penata layanan operasional dalam menjaga hubungan dengan pihak eksternal seperti vendor atau mitra kerja? A. Menyusun kontrak dan perjanjian kerja. B. Memastikan bahwa operasional internal berjalan tanpa gangguan dari pihak eksternal. C. Membatasi interaksi dengan pihak eksternal untuk menghindari konflik. D. Menghindari keterlibatan dengan pihak eksternal. Atau E. Mengelola hubungan eksternal untuk memastikan kelancaran proyek. Ya, kita intip jawabannya. Ya, yang E. Penata layanan operasional harus mengelola hubungan dengan pihak eksternal seperti vendor atau mitra kerja. Soal ke-9. Bagaimana penata layanan operasional dapat memastikan proyek berjalan sesuai anggaran yang ditetapkan? A. Meminta anggaran tambahan jika terjadi pemborosan. B. Mengabaikan pengeluaran yang tidak sesuai anggaran. C. Melakukan pemantauan dan pengendalian pengeluaran secara rutin. Mengurangi anggaran untuk item yang tidak terlalu penting. Atau E. Mengizinkan pembelian barang tanpa prosedur yang jelas. Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Ya, C. Pemantauan dan pengendalian pengeluaran secara rutin adalah cara yang paling tepat memastikan proyek tetap sesuai anggaran. Soal ke-10. Apa langkah pertama yang harus diambil PLO dalam menghadapi krisis atau keadaan darurat? Langkah pertama, A. Menghubungi semua pihak terkait dan meminta mereka untuk menghentikan pekerjaan. B. Melakukan penilaian situasi dan mengembangkan rencana pemulihan. C. Menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. D. Melakukan pertemuan dengan tim untuk mencari solusi cepat. E. Mengabaikan masalah karena situasi darurat akan segera berakhir. Kita lihat jawabannya. Yang B ya, langkah pertama adalah melakukan penilaian situasi untuk memahami masalah dengan jelas. Soal ke-11. Apa yang harus dilakukan penata layanan operasional untuk meningkatkan kualitas laporan operasional yang disusun? A. Mengurangi jumlah data yang dilaporkan untuk mempercepat proses. B. Mengabaikan detail yang tidak terlalu penting. C. Menyusun laporan berdasarkan perkiraan bukan data yang pasti. D. Memastikan data yang dilaporkan akurat dan relevan. E. Menyerahkan laporan kepada atasan tanpa verifikasi. Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Ya, D. Laporan operasional harus didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Soal ke-12. Dalam mengelola proyek pemerintah, bagaimana PLO dapat memastikan kualitas hasil proyek? A. Menghindari evaluasi terhadap hasil proyek untuk menghindari konflik. B. Mengandalkan kontraktor atau vendor untuk menjaga kualitas. C. Melakukan pengawasan dan kontrol kualitas secara berkala. D. Menunda evaluasi hasil proyek hingga akhir pelaksanaan. Atau E. Membiarkan kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas. Ya, jawabannya sudah sangat jelas. Ya, jawabannya C. PLO harus melakukan pengawasan dan kontrol kualitas secara berkala. Soal ke-13. Apa yang dimaksud dengan operasionalisasi anggaran dalam konteks penata layanan operasional? A. Menetapkan anggaran untuk setiap proyek. B. Menyusun laporan keuangan tahunan. C. Mengalokasikan dana untuk keperluan darurat. D. Menyusun anggaran hanya untuk keperluan administrasi. Atau E. Mengimplementasikan dan memantau penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Jawabannya adalah ya, yang E. Operasionalisasi anggaran berarti mengimplementasikan dan memantau penggunaan anggaran sesuai dengan rencana. Soal ke-14. Apa yang harus dilakukan PLO jika menemukan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktek di lapangan? A. Menunggu kebijakan diperbarui oleh atasan. B. Melaporkan ketidaksesuaian tersebut kepada atasan dan mencari solusi. C. Mengabaikan ketidaksesuaian karena dianggap tidak signifikan.
D. Mengubah kebijakan tanpa persetujuan. E. Membiarkan praktek lapangan tetap berjalan meskipun tidak sesuai kebijakan. Sudah sangat jelas sekali jawabannya. Ya, B. PLO harus melaporkan ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktek kepada atasan dan mencari solusi. Soal ke-15, bagaimana PLO dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah? A. Menghindari keterlibatan pihak ketiga dalam proyek. B. Membatasi informasi yang dibagikan kepada publik agar tidak menimbulkan kebingungan. C. Menyimpan semua data proyek secara internal tanpa dibagikan ke publik. D. Menginformasikan kepada masyarakat tentang kemajuan proyek secara rutin. Atau E. Menyembunyikan informasi yang tidak menguntungkan terkait proyek. Ya, jawabannya adalah ya, benar sekali. PLO dapat meningkatkan transparansi dengan menginformasikan kepada masyarakat tentang kemajuan secara rutin. Demikian 15 soal untuk kali ini. Kita akan lanjutkan pada video mendatang.